Konon katanya orang yang sudah masuk ke kota Saranjana ini nggak akan pernah mau balik lagi kawan online, alias kayak betah gitu di dalam. Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai, apa kabar kawan online? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja dan terus tetap semangat buat menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat yang sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share buat kalian yang belum subscribe ya. Ayo, subscribe, gue hitung sampai 3. 1, 2, 3, subscribe! Dan seperti biasanya nih kawan online, kalau kalian ketemu sama gue lagi Azam, tandanya kalian kembali lagi di Zam Taror, Azam Cerita Horor. Zam Taror kali ini gue akan membahas sebuah kota gaib yang ada di Indonesia kawan online. Cluenya adalah kota-kota apa yang lulus S1? Ya Saranjana. Gimana jokes gue? Garing-garing renyah kan? Buat kalian yang belum tahu apa sih kota Saranjana itu, apa jangan-jangan ini kota tuh isinya tempat fresh graduate yang baru pada lulus yang lagi nyari pekerjaan? Lu pikir ini karir expo yang isinya mahasiswa baru yang baru lulus langsung minta gaji 8 juta? Bukan. Terus, kok kalau kita ngetik di Google Maps, kota ini nggak ada? Apa jangan-jangan belum daftar di Google? Lu pikir ini warteg yang harus daftar dulu di GoFood supaya muncul di aplikasi? Jadi kota ini tuh emang kota misterius banget. Tapi ini tuh kayak udah menjadi hal yang biasa buat orang-orang yang ada di Kalimantan sana. Halo teman-teman yang ada di Kalimantan, kalau misalnya ada informasi yang kurang bisa tolong ditambahin ya di kolom komentar. Emangnya semisterius apa sih kota ini? Jadi, kota yang dijuluki atau dinamakan oleh orang-orang kota Saranjana ini bukan layaknya kota-kota besar seperti kota Jakarta, Surabaya, kota Bandung, dan lain sebagainya kawan online. Jadi, kota ini tuh dikabarkan berada di Pulau Halimun atau Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru. Tapi, kalau misalnya kalian cek di Google, itu tuh nggak ada kawan online kota ini. Tapi, pada zaman dulu nih, di tahun 1845, ada seorang penjelajah dunia bernama Salomon Muller, asal Jerman. Dia membuat sebuah peta dengan bahasa Jerman nih kawan online. Kaart van de Kust en Bindelanden van Banjarmasin Bihorende tot de Resis in het Zuidelijke Gendelete van Borneo. Dimana kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo kawan online. Yang mana pada peta tersebut menggambarkan tentang wilayah yang bernama Tanjung Serajana. Jadi intinya si penjelajah ini mengaku pernah mengunjungi atau masuk ke dalam kota Saranjana gitu kawan online. Makanya dia mencantumkan nama kota tersebut di dalam petanya. Selain itu, ada juga orang lain yang bernama Peter Johannes Veith yang menulis tentang buku ensiklopedia gitu kawan online. Anyway, buku ensiklopedia ini diterbitkan di Amsterdam kawan online dan menyebutkan bahwa Saranjana Tanjung ini berada di sisi selatan Pulau Laut di tengah Kalimantan. Jadi intinya tuh kota Saranjana ini emang beneran ada dan bukan sekedar halu-haluan atau ilusinasi gitu atau bohongan gitu kawan online yang dibicarakan sama masyarakat. Nah, lagi-lagi munculkan pertanyaan semisterius apa sih kota ini gitu maksudnya kawan online. Nah, berikut penjelasannya. Jadi, kota ini tuh beneran kota yang terkenal banget dengan keangkerannya kawan online. Banyak orang-orang yang menghilang di sekitaran pulau tersebut ketika menemukan kota Saranjana ini. Dan emang kota Saranjana ini dikenal sebagai kota gaib gitu kawan online. Tapi kalau secara administratifnya nih di dunia nyata, kota Saranjana ini masuknya itu di wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan gitu kawan online. Nah, tapi sebenarnya kalau dicek lagi, kota ini tuh nggak ada kawan online di wilayah tersebut, melainkan cuman pepohonan dan hutan-hutan yang udah nggak kerawat gitu. Nanti juga ada nih kutipan tanggapan dari Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan mengenai kota tersebut nih kawan online. Jadi
tonton sampai habis ya. Walaupun kota ini disebut-sebut berada di Pulau Halimun atau Pulau Laut, tapi sebenarnya titik koordinat dari kota Saranjana ini gak pernah ada yang tahu kawan online, dan gak pernah bisa ditemukan. Dan cuman beberapa orang saja yang bisa menemukan kota ini. Dan konon katanya orang yang sudah masuk ke kota Saranjana ini gak akan pernah mau balik lagi kawan online, alias kayak betah gitu di dalam. Beberapa menyebutkan kalau kota Saranjana ini tuh isinya sama layaknya seperti kota-kota pada umumnya, yaitu ada gedung-gedung tinggi, ada mobil mewah, pokoknya di sana tuh tempatnya enak lah seperti kota-kota besar pada umumnya gitu kan online. Dan penghuni di kota ini konon katanya sama, yaitu pria dan wanita, tapi mereka tuh katanya memiliki wajah yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik gitu kawan online. Nah mungkin bisa tuh buat lulu semua kawan online yang lagi pada nyari jodoh ke kota Saranjana aja. Sekilas ngingetin gua sama kehidupan yang bernama Agatra kawan online. Emang belum pernah gua bikin sih videonya, tapi next gua bahas ya tentang kehidupan Agatra ini. Dimana tuh kotanya tuh emang kota gaib, tapi isinya itu bukan seperti kota gaib yang lu temuin kayak di hutan atau di gunung gitu kawan online, yang rata-rata tuh isinya makhluk halus, bukan kawan online. Kalau yang gua baca di artikel-artikel nih kawan online, orang yang udah masuk di kota Saranjana ini gak mau keluar alasannya karena dia tuh udah betah banget di dalam. Karena kota ini tuh konon katanya indah banget dan bagus banget kawan online, megah gitu kawan online katanya. Dan kayak yang gue udah bilang di awal, warga Kalimantan tuh tentang kota Saranjana ini tuh kayak udah biasa-biasa aja gitu kawan online, udah santuy lah. Jadi tuh kayak udah nggak heran lagi. Tapi kan buat kita yang jauh dari Kalimantan itu kayak terheran-heran dan misterius banget gitu kota ini. Terus ada beberapa cerita aneh dari orang-orang mengenai kota Saranjana ini kawan online. Dan yang paling terkenal adalah tentang pembelian alat-alat berat misterius. Tunggu bentar, ini maksudnya gimana nih? Jadi, pemerintah setempat pada tahun 1980 dikejutkan tentang dikirimnya alat-alat berat seperti traktor, beton-beton, pasir, pokoknya buat kayak ngebangun gitu deh kawan online, yang ditujukan ke Pulau Halimun kawan online, yang dimana tuh tempat kota Saranjana ini ada katanya. Alat-alat berat ini dikirim langsung dari Jakarta kawan online, dan otomatis yang nganter alat ini kan nanya dong sama pemerintah setempat, permisi mau nganter nih pak alat-alat ini. Nah mau nganter kemana? Ke kota Saranjana. Lah terus pemerintahnya kaget, nah kagak ada yang namanya kota Saranjana di sini gitu kan. Akhirnya kan yang nganter bingung, si pemerintah juga bingung, dan akhirnya mereka bingung berjamaah kawan online. Karena emang pas dicek lagi di bonnya, bener-bener alat-alat ini tuh ditujukan ke kota Saranjana yang ada di pulau tersebut kawan online. Dan anehnya alat-alat tersebut itu tuh udah dibayar lunas kawan online, pakai uang asli, uang beneran, bukan kayak uang bohongan yang kayak lu tonton di film-film Susana gitu yang berubah jadi daun, bukan. Berhubung alat-alatnya itu udah lunas kawan online, ya mau nggak mau bingung juga kan alatnya tuh buat apaan gitu kan. Karena kan kota yang dituju itu emang nggak ada, karena kota gaib. Akhirnya alat-alat tersebut ditinggalkan begitu saja di pulau ini. Nah sehingga tersebarlah cerita ini dari mulut ke mulut, yang akhirnya terkenal sebagai kota Saranjana adalah kota gaib kawan online. Ada lagi nih kawan online tentang pengiriman barang ke kota tersebut, yaitu kali ini pengiriman yang kedua itu adalah mobil-mobil mewah kawan online. Lagi-lagi mobil-mobil mewah ini udah dibayar lunas gitu kawan online. Jadi siapa gitu kan yang mesen barang-barang udah dibayar lunas kayak begini? Kayaknya tuh kalau misalnya mau niat ngeprank aja nih, kayaknya niat banget gitu yang ngeprank, ya kan? Selanjutnya nih kawan online, konon katanya kadang-kadang sering terdengar suara keramaian pada malam hari di sekitar kota Saranjana ini.
Nah, suara-suaranya itu tuh bukan suara serem, tapi kayak suara alunan musik, terus ada suara kendaraan-kendaraan lewat, layaknya hiruk-pikuk yang ada di kota-kota pada umumnya, kawan online. Nah, terus nih kawan online, ada lagi nih peristiwa aneh tentang kota ini. Tapi menurut gue ini tuh yang paling epic, yaitu menimpa grup band Ada Band. Nah, kalian tahu kan grup band Ada Band yang lagunya Karena wanita ini mengerti. Nah, kalau misalnya kalian tahu, fix, lu sama gua udah sama-sama tua. Dimana kejadiannya itu pada tahun 2005. Jadi grup Ada Band ini tuh diundang untuk manggung di kota tersebut. Jadi kan mungkin grup Ada Band ini mengaku katanya ya nggak tahu juga tentang kota ini karena emang kotanya tuh terpencil. Jadi karena emang secara profesional, karena udah dibayar, dia memenuhi dong panggilan dari si undangan manggung di tempat tersebut. Dan menurut panitia acara, katanya nih tiket laku terjual sebanyak 8.000 kawan online. Tapi keanehan terjadi pada saat Ada Band lagi manggung. Yang hadir itu penonton tuh lebih dari 8.000 tiket. Melainkan tuh kayak 14.000 orang ngumpul pada saat Ada Band sedang tampil kawan online. Jadi itu 2 kali lipatnya kawan online. Dan anehnya 14.000 orang itu pada saat nonton konser itu tuh kayak orang yang gak lazim gitu loh kawan online. Gak yang ikut nyanyi-nyanyi angkat tangan gitu, melainkan mereka tuh ekspresinya datar dan dingin gitu kawan online. Jadi kayak gitu, diam aja gitu kawan online. Merinding sih gua. Konser pun berjalan sampai dengan selesai. Nah, pada saat selesai nih kawan online, jadi kan Ada Band turun duluan kan. Nah, konon katanya di situ tuh cuman ada satu akses pintu masuk dan keluar gitu kawan online. Tapi anehnya katanya penonton yang sebanyak 14.000 itu tuh cepet banget ngilangnya kawan online, kayak cepet banget bubarnya. Itu kan banyak banget kawan online. Gimana tuh penjelasan logisnya? Nah, ini yang terakhir yang gue baca dari situs Kumparan. Kalau misalnya kalian mau baca juga, linknya udah gue taruh di description box. Dimana tuh seorang jurnalis dari si Kumparan ini menanyakan tentang kota Saranjana ini kepada Kabid Desti Wisata, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan bernama Ibu Ida Saptika Dewi kawan online. Nah, Ibu Ida ini bilang kalau misalnya kota Saranjana ini merupakan kota gaib yang berada di wilayahnya. Tapi menurut cerita dari masyarakat sekitar kawan online, Ibu Ida sendiri mengaku sih nggak pernah yang namanya mengunjungi atau melihat kota tersebut. Dan ada larangan nggak boleh pakai baju merah dan kuning kalau misalnya kalian nggak mau hilang di kota ini kawan online. Karena kalau udah hilang nih, 1 hari aja, itu tuh di dunia nyatanya tuh kalian udah hilang selama 1 minggu. Kalau di Avenger itu tuh persis kayak Quantum Realm gitu kawan online. Yang waktu Ant-Man-nya itu terjebak di Quantum Realm selama 1 hari ternyata udah 1 abad. Atau jangan-jangan kota Saranjana ini kan digambarkan kan banyak gedung-gedung tinggi. Jangan-jangan itu gedungnya Tony Stark lagi. So, itulah beberapa kisah misteri tentang kota Saranjana ini ya kawan online. Gue minta maaf kalau misalnya ada kekurangan informasi atau kesalahan dalam pengucapan. Dan kalau misalnya kalian punya nih cerita lain tentang kota Saranjana, kalian boleh banget komen di bawah supaya kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kalian like, subscribe, komen, dan share supaya mendukung channel gue menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di Zamtaror berikutnya kawan online. Dadah!